Tersembunyi di balik catatan sejarah yang berliku, kisah Sultan Abu Hayat II bukan sekadar tentang perebutan tahta atau intrik politik. Ini adalah narasi tentang seorang pemimpin muda yang berjuang di tengah arus kolonialisme, merajut diplomasi dalam bayang-bayang kekuatan asing, dan mempertaruhkan segalanya demi kedaulatan negerinya. Dari surat-surat diplomatik hingga pengasingan yang memutus asa, jejak langkahnya menjadi pengingat abadi tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar demi mempertahankan martabat sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Sultan Abu Hayat II, diplomasi rempah dan perlawanan melawan kolonialisme. Sultan Abu Hayat II, yang dikenal juga sebagai Sultan Bohayat, adalah sosok yang lahir dari garis keturunan agung, memerintah Ternate pada periode 1529 hingga 1533. Ia merupakan putra dari Sultan Bayanullah dan Sultana Nukila, seorang putri dari Sultan Al-Mansur dari Tidore. Hubungan darah ini tidak hanya memperkuat kedudukannya sebagai pewaris tahta, tetapi juga memperdalam keterikatan politik antara dua kerajaan besar di Maluku. Pada masa itu, Maluku menjadi pusat perhatian dunia karena kekayaan rempah-rempahnya, menjadikannya arena persaingan berbagai kekuatan, baik dari dalam maupun luar Kepulauan Nusantara. Sebagai bagian dari dinasti yang berakar kuat di tengah pusaran perdagangan global, Sultan Abu Hayat II memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan kerajaannya. Dalam bayang-bayang kekuatan asing yang mulai merayap masuk, ia berdiri di garis depan, membawa harapan rakyat Ternate untuk tetap merdeka dan bermartabat di tengah arus kolonialisme yang kian menguat. Setelah kakaknya Diallo dilengsarkan, Bohayat dilantik menjadi Sultan Ternate ke-21. Naiknya Bohayat ke tampuk kekuasaan diwarnai oleh suasana politik yang syarat dengan ketegangan dan intrik. Harapan besar tertumpu padanya untuk meredakan gejolak internal yang melanda kerajaan dan mengembalikan stabilitas di tengah kekacauan. Namun, di balik upaya untuk mempersatukan rakyatnya, bayang-bayang pengaruh Portugis mulai membayangi langkah-langkah politiknya. Portugis, yang kala itu sudah menancapkan kuku kekuasaannya di wilayah Maluku, menjadi kekuatan asing yang semakin intens mencampuri urusan dalam negeri Ternate. Sultan Abu Hayat II menyadari bahwa kehadiran bangsa asing tersebut bukan sekadar mitra dagang, melainkan ancaman yang perlahan menggerus kedaulatan kerajaannya. Dalam pusaran konflik ini, ia dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga hubungan baik demi stabilitas, atau melawan demi menjaga kehormatan negeri. Keputusan-keputusan yang diambilnya di masa-masa awal kekuasaannya menjadi fondasi dari perlawanan yang kelak memuncak di tahun-tahun berikutnya. Salah satu jejak sejarah paling monumental dari perjalanan politik Abu Hayat sebelum menjadi sultan adalah dua pucuk surat yang ia layangkan kepada Raja Portugal pada tahun 1521 dan 1522, saat dirinya masih bergelar kaicil atau pangeran. Surat ini bukan sekadar lembaran kertas berisi pesan, melainkan simbol dari ketajaman diplomasi Ternate dalam menghadapi arus kekuatan politik yang terus membelit kepulauan rempah-rempah itu. Melalui surat tersebut, Sultan Abu Hayat II berusaha memperkuat hubungan dengan Portugis demi mengamankan posisi Ternate dari ancaman kerajaan-kerajaan rival yang mengintai di sekelilingnya. Dua surat ini juga menyoroti fakta menarik bahwa Abu Hayat saat itu masih berusia di bawah 10 tahun dan belum menduduki tahta sebagai sultan. Di usia belia, ia sudah terlibat dalam percaturan diplomasi tingkat tinggi, menulis kepada penguasa besar dunia demi menyelamatkan rakyat dan kerajaannya. Ini menunjukkan betapa awalnya ia dibesarkan dengan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab dan peran politik yang harus ia emban.
Ketegangan memuncak ketika Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan saling berseteru, dengan kehadiran Portugis menjadi penentu arah kekuasaan. Sultan Abu Hayat II memanfaatkan hubungan dengan bangsa asing itu sebagai upaya strategis untuk meredam gempuran musuh dan menjaga kedaulatan kerajaannya. Warkah pertama mengisahkan peristiwa heroik yang dilakukan oleh ayahnya, Sultan Bayanullah, yang segera mengirim 7 perahu guna menyelamatkan Francisco Serrao dari upaya pembunuhan yang dirancang oleh Tidore dan Jailolo atas perintah Raja Ambon. Sebagai Kaicil, Abu Hayat menjadi saksi atas tindakan berani ayahnya ini, yang kelak memengaruhi pandangannya tentang diplomasi dan strategi kekuasaan. Dalam warkah kedua, ia mengabarkan bahwa setelah wafatnya Sultan Bayan Sirrullah, situasi politik di Ternate semakin pelik. Kapal Raja Kastil datang dengan persenjataan lengkap untuk melindungi Tidore, membuat Sultan Abu Hayat II semakin terdesak dan memohon perlindungan Portugal demi menjaga stabilitas di tengah pusaran konflik. Ini menandakan kecerdikan diplomasi seorang pemimpin muda yang berupaya mempertahankan negerinya dari dominasi kerajaan tetangga. Kini, kedua surat tersebut tersimpan dengan penuh kehormatan di Museum Lisabon, Portugal, diakui sebagai salah satu naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Tanjung Tanah. Keberadaan dokumen ini menjadi bukti abadi tentang bagaimana seorang pemimpin lokal berupaya mempertahankan negeri dari ancaman asing melalui jalur diplomasi yang cerdas dan visioner. Dengan 2 surat ini, Sultan Abu Hayat II berupaya memperkokoh hubungan dengan Portugis, serta mencari perlindungan demi menjaga stabilitas Ternate di tengah pusaran konflik yang melibatkan kerajaan-kerajaan tetangga. Surat-surat tersebut tidak hanya menjadi saksi bisu dari diplomasi yang dijalankan, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Maluku pada masa itu. Pada tahun 1531, sebuah peristiwa kelam mengguncang Ternate dan mengubah jalannya pemerintahan Sultan Abu Hayat II. Gubernur Portugis Gonzalo Pereira, yang kala itu memegang kendali politik atas hubungan Portugis dan Ternate, tewas secara tragis dalam sebuah insiden di Benteng Gamlamo. Pereira dikenal sering menimbulkan ketegangan dengan rakyat Ternate akibat kebijakan yang menekan rakyat serta sikap arogannya yang memicu kebencian, tidak hanya dari orang Ternate, tetapi juga dari bangsanya sendiri. Suatu siang, saat Pereira terlelap di kamarnya, sekelompok orang Ternate yang bersekongkol dengan beberapa pihak Portugis, menyerbu benteng dan menikam Pereira dengan sebilah keris, mengakhiri hidup sang gubernur di tempat. Peristiwa ini menimbulkan gejolak besar di Ternate, dan menjadi titik balik dalam hubungan antara kerajaan Ternate dan Portugis. Sultan Abu Hayat II pun dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut, menyebabkan ia ditangkap dan dipenjarakan. Meski tak ada bukti yang jelas, tuduhan itu cukup untuk menjadikannya kambing hitam atas kematian Pereira. Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa dalamnya campur tangan Portugis dalam urusan internal kerajaan, dan betapa rapuhnya posisi seorang sultan di tengah intrik politik kolonial. Setelah setahun mendekam di penjara akibat tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan Gubernur Gonzalo Pereira, Boheat dibebaskan oleh gubernur Portugis yang baru, Vicente de Fonseca, pada tahun 1532. Pembebasan ini menandai dimulainya periode kedua pemerintahannya, yang diharapkan menjadi awal baru bagi Ternate. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Harapan akan kestabilan politik dan pemulihan kemakmuran rakyat tidak kunjung terwujud. Pada masa ini, Boheat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Campur tangan Portugis dalam pemerintahan semakin dalam, merampas kedaulatan yang dulu coba ia pertahankan.
Boheyat, yang semula berharap mendapat dukungan dari Portugis, justru mendapati dirinya semakin terjerat dalam permainan politik kolonial. Kebijakan-kebijakan yang diambilnya kerap dinilai tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan kondisi rakyatnya. Ia dikenal memiliki sifat pendendam, yang membuatnya sering mengambil keputusan emosional, memperparah ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kemakmuran rakyat merosot tajam. Kebijakan ekonomi yang diwarnai tekanan dari Portugis menyebabkan penderitaan yang semakin mendalam. Perlahan, Boheyat kehilangan dukungan, bukan hanya dari rakyatnya, tetapi juga dari kalangan istana. Pemerintahannya yang represif, ditambah dengan ketidakmampuannya menenangkan gejolak yang terjadi, membuat Ternate semakin terpuruk. Pada akhirnya, ketidakpuasan rakyat mencapai puncaknya. Istana diserbu, dan saudara tirinya, Tabarigi, yang didukung oleh Portugis, mengambil alih kekuasaan. Boheyat ditangkap dan diasingkan ke Malaka, sebuah tempat yang jauh dari tanah kelahirannya dan pusat kekuasaan yang pernah ia pimpin. Di pengasingan yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk istana, Boheyat menghadapi hari-hari terakhirnya dengan kesepian yang mendalam. Bagi Boheyat, Malaka bukan hanya tempat pembuangan, melainkan juga simbol kehancuran impian dan harapan yang pernah ia bangun untuk rakyatnya. Ia meninggal di tanah asing pada tahun 1533, membawa serta kenangan tentang tahta yang terenggut dan kedaulatan yang tak sempat ia pertahankan. Kepergiannya menandai berakhirnya satu babak dalam sejarah Ternate, sebuah pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya kekuasaan ketika campur tangan asing dan intrik politik merajalela. Nasib tragis yang menimpa Boheyat menjadi cerminan bahwa kekuasaan yang berakar pada permainan politik kolonial, tak ubahnya istana pasir yang mudah dihancurkan ombak. Pengasingannya bukan hanya menjadi akhir dari perjalanan politiknya, tetapi juga simbol dari runtuhnya harapan rakyat Ternate akan pemimpin yang mampu membebaskan mereka dari cengkeraman kekuatan asing. Warisan Sultan Abu Hayat II terpatri dalam naskah-naskah Melayu klasik yang menjadi saksi bisu dari diplomasi dan pergolakan politik yang melibatkan Ternate dan Portugis. Dua suratnya kepada Raja Portugal menjadi bukti nyata upaya Sultan Abu Hayat II dalam menjaga kedaulatan kerajaannya di tengah gempuran kekuatan asing. Naskah tersebut bukan sekadar pesan diplomasi, tetapi juga lambang dari keberanian seorang pemimpin muda yang berjuang mempertahankan identitas bangsanya. Kisah hidup Sultan Abu Hayat II mengajarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan di tengah ancaman kolonialisme yang mengintai. Campur tangan Portugis yang semakin dalam pada urusan internal Ternate menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kemandirian dan keteguhan dalam mempertahankan martabat bangsa. Jejak Sultan Abu Hayat II menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang upaya mempertahankan identitas dan harga diri di tengah arus kolonialisme yang begitu kuat. Perjuangannya melawan dominasi asing dan upaya diplomatiknya tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan negeri. Ia mungkin telah tiada, namun semangatnya tetap hidup dalam ingatan rakyat Ternate, menjadi suluh yang menerangi jalan bagi generasi mendatang.